Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini tidak ada kalimat yang lebih indah kecuali mengucapkan tahmid, tahlil dan takbir serta mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang apabila kita berusaha untuk menghitung nikmat itu tidak akan bisa terhitung selamanya. Allah sendiri mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka tidak akan mampu menghitungnya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kemampuan dan kemauan kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada hari ini. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Idul Adha, maka tidak akan terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendapatkan lakob, mendapatkan gelar yang banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim keturunannya hampir banyak nabi-nabi di dalamnya. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Kemudian keturunan dari Hajar Nabi Ismail yang ujungnya nanti Nabi Muhammad. Nabi Yakub turun Nabi Yusuf dan seterusnya, termasuk di dalamnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim juga disebut dengan Nabi Ulul Azmi, yaitu nabi yang mempunyai kemauan dan keteguhan yang kuat. Di antara sekian para nabi dan para rasul, hanya 5 orang yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang disebut dengan Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Khalilullah artinya orang yang paling disayang oleh Allah, dikasih oleh Allah. Khalilullah, kekasih Allah, atau orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Muyassar, makna dari Khalil adalah a'lal maqamatil mahabbah, yaitu kecintaan yang paling tinggi. Kecintaan Allah kepada Nabi Ibrahim, kecintaan yang paling tinggi, makomnya adalah Khalil. Kemudian nanti di bawahnya ada as-saum, ada mahabbah, dan seterusnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Kesempatan Idul Adha ini saya sedikit akan membahas tentang Khalil. Nabi Ibrahim mendapatkan titel Khalilullah, kekasih Allah atau orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, yaitu salah satu ulama Indonesia yang menjadi imam Masjid Haramain, yang menjadi imam Masjid Makkah Al-Mukarramah pada abad ke-19. Al-Bantani dari Bandung. Murid beliau bernama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu dari Sumatera Barat, juga menjadi imam Masjid Baitul Haram Makkah. Dan murid juga beliau juga bernama Mahfud Al-Tirmasi, yaitu dari Pacitan, Jawa Timur, juga termasuk salah seorang imam masjid Masjidil Haram
ada 3 ulama Indonesia yang menjadi imam Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwa dulu ya ulama-ulama Indonesia itu sekelas dunia, keulamaannya, kealimannya, keilmuannya dan seterusnya, sehingga diangkat ya menjadi imam Masjidil Haram. Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibadah, Imam Nawawi atau Syekh Muhammad bin Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau mengatakan di dalam kitab itu mensyarah tentang Khalilullah. Beliau mengatakan Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Ibrahim, li ayyi syai'in akhadakallahu khalilan. Kenapa Allah menjadikanmu wahai Ibrahim menjadi Khalilullah? Maka Ibrahim menjawab, qala bi salasati asya. Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya, menjadi orang yang sangat disayang karena 3 hal. Kata Nabi Ibrahim, yang pertama, ihtartu amrullahi ala amri ghairihi. Saya mendahulukan urusan Allah, saya mendahulukan perintah Allah daripada urusan-urusan yang lain. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak begitu khawatir terhadap rezeki, kata Ibrahim. Saya tidak begitu khawatir terhadap rezeki yang Allah sudah menjamin untukku. Dan yang ketiga, ma ta'ashaitu wa ma tagodaitu illa biddain. Saya tidak pernah makan pagi ataupun makan siang kecuali bersama tamu. Kaum muslimin mengakhirkan rahimakumullah. Coba pelan-pelan ya, 1, 2, 3 kita terangkan. Yang pertama, ada beberapa contoh Nabi Ibrahim lebih mendahulukan urusan Allah daripada urusan yang lain. Contohnya ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim sedang mendapatkan anak kecil dari Hajar, istri kedua, masih kecil, masih bayi. Allah memerintahkan untuk meletakkan atau untuk pergi jauh dan meletakkan di dekat Baitullah. Jauh berjalan. Nah, ketika sampai di situ, Ibrahim, Ismail yang masih kecil dan istrinya Hajar sampai di situ, kemudian Ibrahim hendak beranjak. Maka istrinya bertanya, aina tadhhab wa tatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Kalau mungkin bahasa Medannya, Bang, abang mau kemana? Abang mau meninggalkan kami di sini ini, di lembah yang tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada pohonan. Kamu tega meninggalkan kami di sini, Bang? Waqalat bihadzal kalam mirara. Istrinya mengulang-ulang pertanyaan ini sampai 3 kali. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dia enggak menjawab. Kenapa? Hatinya sedih. Satu sisi dia harus melaksanakan perintah Allah, harus meninggalkan anaknya di situ. Dalam sisi yang lain, dia harus merelakan, harus berpisah dengan istri dan anak di lembah yang kering kerontang. Sedih, maka nggak menjawab. Karena Ibrahim tidak menjawab, ditanya mau kemana nggak menjawab, maka pertanyaannya pertanyaan berikutnya adalah Allahu amara bihadza, Bang. Apa Allah yang memerintahkan kamu akan meninggalkan kami di sini? Nah, dengan pertanyaan itu langsung dijawab, "Na'am, iya." Kalau ditanya mau kemana, nggak jawab. Ditanya apakah Allah yang memerintahkanmu? Iya, Allah memerintahkan. Kemudian begitu menjawab perkataan iya, maka Hajar mengatakan idan la yudayyi'ana. Kalau begitu, kalau memang Allah yang memerintahkan, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Nah, di sini
beliau berani berkorban, istilahnya meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang seperti itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua mungkin sering dengar di dalam surat As-Saffat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah kami anak yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim. Juga mungkin doa bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendambakan anak yang soleh sering-sering berdoa dengan doa Nabi Ibrahim ini dalam surat As-Saffat. Rabbi habli, ya Allah berilah kami minas sholihin, anak yang soleh. Akhirnya Allah memberikan anak, lahirlah Ismail. Setelah tadi diletakkan di tempat yang jauh. Nah, ketika Nabi Ibrahim tadi sedikit ada ayat, Pak. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan Ismail, akan meninggalkan, sebetulnya nggak tega. Berjalan di tempat yang agak jauh, Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak dan istrinya. Rabbana ini askantu min dzurriyyati, ya Allah saya mohon kepadamu ya Allah, saya meninggalkan istri dan keturunan saya biwadin ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tanaman, lembah yang tandus, inda baitikal muharram, yang dekat dengan Baitul Haram. Nah, doanya ada 3 di dalam ayat itu. Yang pertama, Rabbana yuqimus shalah, ya Allah jadikanlah keluarga saya ini keluarga yang selalu sholat. Jadi zaman Nabi Ibrahim sudah ada sholat. Jadikanlah keluargamu ini keluarga yang selalu iqamatus sholat, selalu melazimi, selalu membiasakan sholat dan sholat. Doa yang kedua, waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung, untuk datang rindu di tempat yang itu. Nah sekarang dikabulkan Pak, di Mekah. Seluruh umat Islam hari ini sedang, kalau hari ini mungkin sedang di Musdalifah. Jaraknya 4 jam dari sini dengan sana. Ini berarti masih malam di sana, masih mabit di Musdalifah. Sebentar lagi akan ke Mina mengambil batu kerikil dan akan melempar jumroh. Nah, jutaan manusia datang ke sana itu berkat doa Nabi Ibrahim. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah jadikanlah hati manusia, hati umat Islam cenderung rindu untuk datang ke sana. Dan akhirnya dikabulkan. Semoga kita semua yang belum haji, semoga kita semua dipanggil oleh Allah sampai ke Mekah Mukarramah, mungkin tahun depan atau depan lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian doa yang ketiga kata Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, berilah rezeki kepada anak keturunan saya agar mereka bersyukur. Para bapak, ikhwan dan ibu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Contoh yang kedua, ketika Nabi Ismail sudah besar, Allah memerintahkan untuk menyembelih. Dalam surat As-Saffat Allah mengatakan, walamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manami inni ra'aitu inni adhuka fandur madza tara. Ketika Ismail sudah mengajak, sudah bisa diajak main-main, sudah bisa diajak kerja, mungkin umur 8 ya, 8, 7 atau 9 tahun lah kira-kira. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melalui mimpinya. Mimpi Nabi adalah wahyu untuk menyembelih anaknya, dan itu dilaksanakan. Dan akhirnya wafadainau bidilhin adim, dan Ismail diganti oleh Allah, tidak jadi disembelih, tidak jadi menjadi korban, tapi diganti dengan domba yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun yang kedua, Bapak, Ikhwan dan Ibu jamaah Idul Adha rahimakumullah, yang kedua sebab Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah adalah
Nabi Ibrahim tidak begitu khawatir terhadap rezeki. Maknanya bukan berarti Nabi Ibrahim tidak bekerja. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu kaya, mempunyai domba 12.000 ekor. Ini baru 7 ekor. Ya. Kambingnya, dombanya itu 12.000 ekor. Maka ketika Allah menjadikan Ibrahim menjadi Khalilullah, malaikat Jibril sanksi. Malaikat Jibril datang kepada Allah, ya Allah, kenapa si Ibrahim itu dijadikan Khalilullah padahal dia sibuk dengan dunianya? Dijawab oleh Allah, dia memang betul bekerja, tapi hati dia itu hanya kepadaku, pada Allah. Dunianya itu tidak melalaikan ibadah kepada Allah, tidak melalaikan dari taat kepada Allah. Kalau nggak percaya silahkan uji. Akhirnya apa? Malaikat Jibril menguji, Pak. Datang kepada malaikat Jibril, datang kepada Nabi Ibrahim dalam bentuk manusia biasa. Datang, Pak, kambingnya banyak ya? Iya. Ini ada 2 versi. Versi yang pertama, boleh saya minta, Pak? Boleh. Berapa? Minta 1 dikasih. Oh kurang, 2 dikasih. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu bisa menyebutkan nama Allah, saya kasih 1/3 dari kambing itu semua. Akhirnya apa disebutkan? Subuhul Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Coba katanya kan. Nah, namanya malaikat Jibril bisa ya Pak, disebutkan. Udahlah, kamu ambillah 1/3 dari kambingku. 12.000 1/3-nya 4.000 diambil. Dibacakan lagi. Coba kalau kamu bisa baca itu lagi, ambil separuh dari kambingku. Baca lagi. Subuhul Kudus Rabbuna wa Rabbul Malaikat, diambil separuh. 6.000. Kalau kamu bisa baca lagi sampai akhirnya Pak 4 kali baca habis. Baru malaikat Jibril percaya bahwa ternyata Nabi Ibrahim itu hatinya memang betul-betul kepada Allah. Dunia itu artinya apa? Hanya milik Allah kalau memang untuk kebaikan diberikan. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak kerja. Kita disuruh kerja. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bekerja dalam surat At-Taubah ayat 105, malu. Wasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerja, disuruh bekerja. Maka Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, beliau mengatakan, ini la'ab gadur rajula an arau farigan min amali dunya wala min amalil akhirah. Kata Ibnu Mas'ud itu seorang sahabat Nabi, orangnya kecil dan betisnya itu kayak meja, gak ada gede di belakang. Sampai pada suatu hari ketika beliau ini naik tangga, nampak dari bawah kawan-kawannya itu kok betisnya kecil kali, pada senyum-senyum. Kemudian Rasulullah tahu, kenapa kalian senyum? Itu loh ya Rasulullah, betis Ibnu Mas'ud kok kecil kali, lurus aja. Apa kata Rasulullah? Betisnya itu kalau ditimbang di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah, betis kecil itu. Apa yang bikin berat? Amalannya, kesolehannya. Nah, Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, saya paling benci melihat seorang yang nganggur, gak kerja, baik kerja untuk dunia maupun akhirat. Duduk main game, habis waktu 1 hari, dunia gak dapat, akhirat juga gak dapat. Padahal nanti di akhirat ditanya, untuk apalagi yang masih muda ditanya, masa mudamu untuk apa? Untuk main game. Masya Allah. Aduh, itu dipertanggungjawabkan. Baik, kaum muslimin wal muslimat jamaahul rahimahullah. Dan yang ketiga yang menyebabkan Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah adalah beliau tidak makan pagi maupun makan sore kecuali bersama tamu. Luar biasa, ini efek sosialnya, aspek sosialnya luar biasa. Bahkan sampai kalau mau makan itu dia cari sampai 1 kilo. Di situ dikatakan 5 mil, 4 sampai 5 mil mencari orang hanya untuk makan bareng. Nggak mau makan sendiri, kita terbalik.
nggak kasih orang. Atau kalau ada tamu tuh nggak pulang-pulang. Padahal tamu itu kata Rasulullah dalam hadis, "Idza aradallahu biqaumin khairan ahda ilaihim hadiyatan." Kalau Allah menghendaki seseorang, rumah tangga, keluarga itu baik, maka Allah akan memberikan hadiah. Kila ma hadiah? Ditanyakan kepada Rasulullah, apa hadiahnya apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ad-dhaif, tamu hadiah. Kemudian Rasulullah mengatakan ad-dhaifu yanzilu bi rizqihi wa yartahilu bi dhulubi ahli bait. Tamu itu kalau datang membawa rezeki, walaupun nggak bawa apa-apa tamunya. Tradisi orang sini kalau bertamu kan bawa misalnya kan, ya itu bagus juga. Tapi walaupun nggak bawa apa-apa, kata Nabi, tamu itu datang dengan membawa rezeki. Jangan khawatir menyuguh tamu itu rugi. Wayar tahil, dan ketika dia pergi pulang meninggalkan rumah itu, menghapus dosa-dosa ahli bait. Dosa-dosanya diampuni. Itu tamu. Nah, bagaimana cara supaya mendapatkan itu? Kalau ikramud duyuf, Allah mengatakan di dalam Rasulullah mengatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormatilah tamu. Bagaimana cara menghormati tamu? Ikramud duyuf bi talaqatil wajhi wa tayyibil kalami wal it'am. Cara menghormati tamu yang terbaik adalah satu, bi talaqatil wajhi, dengan wajah, kalau orang Jawa sumringah, dengan wajah senyum, dengan wajah baik, jangan cemberut, tamu nggak bawa apa-apa, bukan begitu. Masya Allah, disambut dengan ramah. Wa tayyibil kalam wal it'am, dan omongannya yang bagus, wal it'am, dan kasih makan. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Waragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika datang dua tamu, padahal dua tamu ini malaikat Pak, datang kepada Nabi Ibrahim, begitu silakan masuk, silakan dengan senyum, silakan masuk di ruang tamu. Langsung setelah disilakan masuk, Nabi Ibrahim masuk ke dalam menemui istrinya. Kemudian begitu keluar, faja'a bi'ijlin samin, dengan membawa apa ya? Daging lembu yang gemuk yang sudah dimasak, sudah matang. Masya Allah, langsung Pak silahkan makan. Itu sikap Nabi Ibrahim. Maka Allah mengangkatnya menjadi Khalilullah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jadi sikap Nabi Ibrahim itu lengkap Pak. Satu, bagaimana sikapnya kepada Allah di atas. Yang ketiga, bagaimana sikap sosialnya kepada masyarakat, tamu, tetangga, dan sekitarnya, itu luar biasa. Dan istilahnya suka membantu, bahkan makan bareng dan seterusnya. Atau mungkin kalau sekarang berarti suka traktir, misalnya ayo jalan-jalan dia traktir. Dan yang keduanya tadi, terhadap dunia itu hati-hati, halal haram, dan kalau sudah mendapatkannya dia infakkan dengan cara yang baik. Maka Bapak, Ikhwan dan Ibu jamaah Idul Adha rahimakumullah, agar kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita teladani. Ya. Tugas kita atau kita untuk menteladani sifat-sifat Nabi Ibrahim agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita bukan nabi, walaupun mungkin nggak sampai khalil, nggak sampai Pak. Minimal kalau Allah sayang kepada kita sudah aman. Insya Allah akan dilepaskan dari neraka dan akan dimasukkan surga. Maka sebagai penutup, marilah kita berdoa. Semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada pemimpin-pemimpin kita, yaitu kemampuan untuk menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb kami, berikan ampunlah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa kaum muslimin semuanya. Ya Allah, berilah kami semua kemampuan dan kemauan untuk menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam agar kami mendapatkan kasih sayang-Mu ya Allah ya Rahman, agar kami sukses atau kami menggapai apa yang kami citakan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.